Halo, selamat malam, siang, sore, dan salam sukses. Kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara menggunakan eBookpot PPH 21 terbaru versi website. Oke? Kali ini kita akan memperagakan bagaimana cara membuat bukti potong PPH 21. Kemudian melaporkan PPH 21 masa. Oke, kita klik next. Pertama, silakan masuk ke website pajak yang resmi ya. Hati-hati, situs phishing. Silakan masukkan NPWP, kata sandi, kode keamanan yang ditampilkan ditulis lagi, besar kecil huruf berpengaruh, lalu kita klik login. Kita akan melihat tampilan dashboard. Untuk pertama kali saja, kita akan mengaktifkan fitur eBookpot PPH 21 terbaru di tahun 2024. Caranya sangat mudah. Silakan klik menu profil. Lihat yang ada di anak panah merah. Oke, klik menu profil. Kemudian klik opsi aktivasi fitur. Silakan klik menu aktivasi fitur. Awalnya, eBookpot 2126 tidak tercentang. Silakan centang. Kemudian konfirmasi, pilih ya. Pemberitahuan sukses, silakan klik OK. Oke, di situ tulisannya ubah akses berhasil dilakukan. Klik OK. Kamu atau kita akan otomatis keluar dari websitenya. Oke, kita perlu memasukkan ulang NPWP, kata sandi, kode keamanan terbaru yang ada di layar, lalu kita klik login. NPWP, kata sandi, kode keamanan, klik login. Mari kita cek fitur eBookpot 2126. Ketika sudah berhasil masuk, silakan klik menu lapor. Kemudian silakan klik menu pelaporan. Kalau sudah diaktifkan, maka kita akan melihat menu eBookpot 2126. Oke, yang ada anak panahnya merah. Kita klik, tampilannya seperti ini. Dashboard pertama kali masih kosong. Untuk pertama kali, kita harus menambahkan penanda tangan atau pemotongnya. Silakan klik menu pengaturan. Klik menu penanda tangan. Silakan klik menu tambah ya. Di sini ada menu tambah. Bertindak, silakan pilih wakil wajib pajak atau pengurus. Identitas, pilih NPWP. NPWP silakan ketik saja, angka saja semua. Maka ketika diklik di area manapun, maka nama akan otomatis muncul ya, nama pemilik NPWP pemotong yang kita isikan di sini. Lalu aktifkan status. Ya, centang aktif, lalu kita klik simpan. Lihat ketika NPWP valid, nama akan muncul. Kita tinggal klik aktif, lalu kita klik simpan. Kita harus memasukkan kode keamanan yang muncul di layar. Misal 8GBB kecil semua, lalu kita klik kirim. Sukses, data berhasil disimpan, tutup. Lihat, daftar pemotong akan muncul di daftar yang ada di bawah ini, tabel di bawah ini. Oke, pastikan statusnya aktif. Kemudian kita masuk ke tahap selanjutnya. Bagaimana cara membuat bukti potong untuk setiap pegawai kita? Ya, silakan klik menu bukti potong. Oke, kemudian kita pastikan berada di opsi daftar Bookpot pasal 21. Lalu kita klik rekam untuk menambah ya. Di daftar bukti potong PPH pasal 21, kita pilih tombol kuning, oranye, rekam. Nah, tampilannya seperti ini. Formnya sudah dilengkapi logic ya, filter. Jadi akan memudahkan kita. Misal,
Di sini ada jenis pemotongan PPh 21, kode objek pajak, kita bisa klik di sini. Tinggal diklik lalu pilih, tidak perlu mengisi manual. Kemudian fasilitas dan sebagainya. Kemudian ada perhitungan PPh pasal 21. Form ini akan disesuaikan berdasarkan pilihan kita pada kode objek pajak. Oke, secara otomatis. Kemudian kita akan memilih penanda tangan yang kita tambahkan tadi, setujui lalu selesai. Ya, mari kita contohkan selanjutnya. Oke, misal di identitas wajib pajak yang dipotong, pegawai misalkan ya. Tahun pajak 2024, masa pajak Januari. Identitas kita bisa masukkan NPWP atau NIK, karena kita tahu bahwa sekarang ada pemadanan ya, NIK dan NPWP. Silakan masukkan, kalau kita memilih NPWP, masukkan NPWP di sini. Ketikkan angka saja, nanti formatnya akan otomatis menyesuaikan. Ketika valid, nama dan alamat akan muncul otomatis. Oke. Next, di bagian jenis pemotongan PPh pasal 21, pada kode objek pajak kita bisa pilih di sini. Kita klik, nah kita bisa pilih pegawai tetapkah, penerima pensiunan berkala, pegawai tidak tetap, distributor pemasaran berjenjang, agen asuransi, dan masih banyak lagi. Nah, ini ada pilihan yang lain. Nah, ini ada pilihan yang lain. Ya, silakan disesuaikan. Kemudian di bagian jenis pemotongan pasal PPh 21, PPh pasal 21, di situ ada fasilitas PPh pasal 21. Kalau pegawai ini atau yang kita potong ini memiliki fasilitas, silakan centang atau aktifkan. Lalu isikan SKB-nya, surat keterangan bebas pemotongan PPh 21 misalnya. Kalau tidak ada ya dinonaktifkan saja ini, ya. Next, misal kita pilih kode objek pajak pegawai tidak tetap atau 21-100-03. Oke, tanpa fasilitas. Nah, di sini kita lihat di perhitungan PPh pasal 21, jenisnya di drop down hanya muncul 2. Upah pegawai tidak tetap non bulanan, upah pegawai tidak tetap bulanan. Oke. Jadi ketika kita milih ini, di sini akan difilter secara otomatis. Logik ya. Jadi memudahkan pengguna. Bagaimana kalau kita pilih kode objek pajak pegawai tetap, misal ya, 21-100-01, pegawai tetap tanpa fasilitas. Di bagian perhitungan pasal 21, dia akan otomatis muncul yang cocok dengan pegawai tetap, yaitu skema perhitungan gross atau gross up, jumlah penghasilan bulan ini. Oke, misalkan di Januari ini gajinya 12 juta bruto. PTKP tahunan misalkan punya tanggungan 2, berarti kategori B ya. PTKP tahunannya adalah K2 di sini dengan penghasilan bruto bulanan 12 juta itu 675.000.000 ya. 67.500.000 rupiah untuk PTKP tahunan jika kita isi yang sedemikian rupa. Jadi ini ada pilihannya banyak ya. Oke, misalkan skema perhitungannya gross, kemudian jumlah penghasilan 12 juta. Misalkan PTKP tahunan punya tanggungan 2, K2, maka dia akan otomatis muncul angkanya di sini. Kita tidak perlu mencari manual ya. Lalu kita klik tombol hitung, secara otomatis DPP akan muncul tarif efektif ya, tarif efektif untuk gaji bruto 12 juta, K2 atau kategori B, PTKP-nya ini adalah 3%. Dia otomatis menghitung. Lalu pasal PPh 21 yang kita potong untuk bulan ini adalah dia akan muncul otomatis juga berdasarkan yang kita isi. Jadi tidak perlu dihitung manual. Next, kita pilih penanda tangan ya. Kemudian kita centang pernyataan bahwa pemotong telah mengisi dengan benar, lalu kita klik simpan. Akan muncul sukses seperti ini. Oke, data berhasil disimpan. Apakah Anda ingin merekam bukti potong pasal 21 lagi? Klik ya atau tidak. Terserah ya. Kalau pegawainya banyak, silakan diisi. Kita langsung saja pilih ya. Nanti kita isi pegawai yang lain. Jadi kita masukkan semua pegawai kita sampai selesai. Semua pegawai kita akan muncul di bagian sini. Ya. Kalau kita pilih tidak tadi dan ingin menambah pegawai lagi, daftar memotong pegawai yang lain,
kita bisa pilih rekam lagi ya. Di bukti potong daftar bupot pasal 21, kita pilih rekam lagi, lalu masukkan yang belum kita potong. Oke, kita lihat di sini di tab bulanan, dan yang sudah kita rekam akan muncul di tabel di bawah ini. Next, kalau kita klik preview, kita back dulu. Kalau kita klik ikon mata di sini, preview, dia akan langsung muncul bukti potong khusus pegawai yang kita klik ya. Misal seperti ini, kita bisa unduh di sini. Ada ikon unduh di sini, bisa print juga. Oke, next. Selain kita preview, kita juga bisa unduh di sini. Jadi kita bisa unduh semua yang sudah kita masukkan, kita klik unduh. Dia akan otomatis mendownload satu file yang kita ekstrak, isinya adalah PDF bukti potong semua pegawai kita. Lebih mudah kan? Lalu kita klik next. Oke, misalkan kita sudah memasukkan semua pegawai kita. Misalnya ada 100 misal ya. Nah, di sini kan statusnya belum posting ya. Setelah kita masukkan semua, kita posting. Masih di tab bukti potong, ya masih di tab yang sama. Nah, di sini ada menu posting. Silakan klik. Oke, setelah kita klik menu posting, silakan pilih tahun pajak. Ya, karena kita akan melaporkan PPh 21 masa Januari 2024, maka kita pilih tahun pajak 2024. Masa pajak, pilih Januari, lalu klik posting. Memproses, sabar ya, lalu posting. Anda akan membuat SPT baru 2024 bulan Januari atau 1 revisi ke 0 ya. Lalu kita klik OK. Kemudian sukses, kita klik OK. Next, kita pilih tab SPT masa ya, karena kita akan langsung melaporkan SPT masa PPh 21. Kita sudah masukkan semua pegawai kita, sudah memiliki bukti potong semua pegawai kita sudah posting. Sekarang kita akan melaporkan SPT masa. Oke. Perhatikan batas waktu pelaporan penyetoran dan pelaporan SPT masa PPh 21 agar tidak terkena denda ya. Oke, di bagian SPT masa kita klik. Kita pilih penyiapan SPT masa PPh 21 atau 26. Kita klik. Oke. Di sini akan muncul satu di tahun pajak 2024 masa 1 pembetulan ke 0, jumlah PPh kurang setor berdasarkan semua pegawai yang sudah kita masukkan ya, yang sudah kita masukkan di bukti potong tadi. Statusnya masih draft ya. Keterangan SPT, data SPT belum dilengkapi. Silakan cek kembali SPT Anda. Oke, di bagian jumlah PPh PPh kurang setor ya, di bagian jumlah PPh kurang setor, inilah yang kita harus bayar di PPh masa 21. Oke. Next, kita masih berada di tab SPT masa. Kita akan memasukkan bukti pembayaran kita, penyetoran kita ya. Perekaman bukti penyetoran, kita klik, lalu pilih di bagian daftar bukti setor, kita pilih tambah. Kita perlu NTPN di sini ya, untuk memvalidasi bahwa kita benar-benar sudah membayar dan berhasil. Oke, silakan pilih buat e-billing ya, terserah mau bawaan resmi atau menggunakan layanan eksternal. Kali ini saya akan contohkan menggunakan layanan eksternal Mekari Klik Pajak. Kalau Anda ingin mendaftar Mekari Klik Pajak, silakan daftar lewat link referral ya, link saran ya, untuk membantu kita lebih mendapatkan sedikit lah dari langganan Anda ya, kalau menggunakan versi berbayar ya. Tetapi di saat ini Klik Pajak ada versi gratisnya juga. Oke, di bagian e-bupot ya, menu e-bupot di sini kita pilih ID billing. Kemudian kita klik menu atau tombol buat ID billing. Pilih PPh 21 karena kita akan melaporkan store PPh 21. Nah, di sini baik menggunakan web resmi atau layanan eksternal, kodenya sama. Kode akun pajak KAP pilih 411121 strip PPh pasal 21. Kemudian kode jenis setoran atau KJS-nya pilih masa ya, karena kita laporan setiap bulannya. Pastikan masa pajak benar, kita akan membayar atau menyetor PPh 21 Januari 2024. Silahkan tuliskan nominal dari kurang setor tadi ya. Kemudian klik buat ID billing.
Oke, silakan download SSP untuk arsip, lalu klik bayar pajak. Nah, di sini ada payment gateway. Sesuaikan kalau Anda memilih menggunakan web resmi ya. Di sini BRI kita bayar lewat virtual akun. Kalau sudah kita bayar, lalu kita konfirmasi. Kalau sudah diterima, pembayaran berhasil diterima, statusnya lunas. Kemudian di menu eBupot, kemudian NTPN, karena kita menggunakan layanan eksternal ya, klik pajak ya. Kita copy NTPN-nya dari masa PPh yang kita bayar ya, PPh pasal 21-nya. Kita copy NTPN-nya, kita kembali ke halaman pajak ya. Pada perekaman data bukti setor, kita pilih surat setor pajak ya. Kita pilih surat setor pajak. NPWP perusahaan akan terisi otomatis, jadi kita tidak perlu manual ya. NTPN kita ketikkan NTPN bukti pembayaran kita. Tahun pajak pilih 2024 karena kita sedang membayar atau menyetor untuk tahun pajak 2024. Lalu kita klik cek surat setoran pajak. Kalau valid, data akan ditemukan. Klik OK, dan selesai ya. Daftar bukti setor sudah masuk di sini. Jenis pajak 411121, jenis setoran 100 atau masa tahun pajak Januari, tanggal setor 26 Januari 2024 untuk kasus video tutorial kali ini ya. Next. Sekarang kita sudah memiliki bukti penyetoran. Kita kembali ke tab SPT masa. Kita kembali ke menu penyiapan SPT masa PPh 2126. Pada tahun pajak 2024 masa pajak 1 atau Januari, pembuturan ke 0 yang tadi kita, statusnya masih draft ya. Kita pilih aksi. Kita pilih aksi sunting. Ada ikon pensil di sini. Pastikan tahun pajak yang benar ya. Tahun 2024 Januari karena video kali ini sedang membahas Januari 2024. Klik menu pensil pada menu aksi. Kita review semua dari pegawai tetap, formulir lah ya intinya. Pastikan semuanya benar ya. Oke, kita back lagi. Silakan pause kalau ingin membaca detailnya ini ya. Pause atau jeda video ini. 1, 2, 3. Kita scroll ke bawah. Pause ya untuk membaca detailnya. 1, 2, 3. Oke, kita scroll lagi. Kalau ingin membaca silakan jeda video ini. 1, 2, 3. Oke, next. Kita pilih pemotongnya. Lalu klik simpan. Pastikan semua tadi sudah ditinjau dan benar ya. Simpan, oke, dan selesai. Lihat di bagian SPT masa penyiapan SPT masa PPh 21 26 tahun pajak 2024 masa Januari. Yang tadi keterangan SPT-nya perlu dilengkapi, sekarang SPT Anda siap kirim ya. Setelah keterangan SPT Anda siap kirim dan status SPT-nya masih draft, silakan pada kolom aksi klik ikon layangan kirim SPT, klik. Kita review kembali formulir 1721 tadi. Lalu kita, kalau sudah benar semua, kita klik tab kirim SPT. Nah, di sini kita klik tombol kuning, ambil kode verifikasi, klik. Kemudian berhasil, nah, ada notifikasi berhasil. Kode verifikasi dikirim ke email. Oke, kode verifikasinya dikirim ke email yang didaftarkan sebagai NPWP. Kemudian kita cek email. Subjeknya sepertinya ya, E-SPT21 web base versi terbaru ya, jadi web base. Nah, di bagian kuning ini adalah kode verifikasi Anda. Silakan di copy, masukkan di kode verifikasi, lalu kita klik kirim SPT. Kalau berhasil, sukses, SPT masa PPh 2126 berhasil dikirim. Oke. Nah, di bagian dashboard kita akan kembali ke bagian dashboard eBupot 2126. Status masa tahun 2024 bulan 1 PBTL ke normal atau 0. Statusnya seperti ini ya. Kalau kita ingin melihat BPE, silakan klik ini, lihat BPE atau bukti penerimaan elektronik. Oke, kita bisa print atau bisa unduh. Untuk ini adalah ikon unduh, ini adalah ikon print ya. Kalau ingin cetak SPT silakan klik ini, cetak SPT. Kita bisa unduh, juga bisa cetak. Selesai. Sekarang kita bisa membuat bukti potong secara masif, lebih mudah.
tanpa harus membuka komputer tertentu ya, karena web based. Asal kita tahu akses masuknya juga bisa ya melakukannya. Kemudian kita juga bisa tahu cara membayar PPh 21 masa, dan kita juga bisa tahu cara melaporkan SPT masa PPh 21 ini dengan cepat dan mudah. Silakan share video ini ke rekan-rekan yang lain agar dimanfaatkan, kita dapat pahala, kita semua mendapatkan ilmu, dan jadi lebih semangat ya kalau video itu ditonton banyak orang ya. Semoga sukses, lancar. Perlu jasa pembuatan website atau pengelolaan website atau perbaikan website yang terkena malware, kerusakan? Silakan hubungi perusahaan kita, Cleova Inovasi Teknologi. Ya. Saat ini status kita sudah PKP, jadi jangan khawatir, kita juga bisa melayani perusahaan Anda, meskipun perusahaan Anda sudah besar ya. Jadi kalau Anda ingin faktur pajak, kita juga bisa ya. Good luck.